Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nur Malasari, perwakilan literasi guru dari SD Negeri Solokan Jeruk 2. Di sini saya sudah mereview sebuah buku dengan teknik AI yang berjudul Detektif Cilik. Buku ini ditulis oleh Nyonya P. Ega Zuli, diterbitkan oleh Bintang Books Maret 2017 yang terdiri dari 56 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena pertama kali melihat sampulnya saya langsung tertarik dengan judul Detektif Cilik ini. Membuat saya penasaran bagaimana sih jalan cerita dari buku ini, bagaimana sih seorang detektif cilik ini bekerja. Buku ini menceritakan sebuah keributan yang terjadi di dalam kelas. Penyebabnya adalah ada beberapa siswa yang kehilangan uang di dalam tasnya. Ternyata awal mulanya itu ada seorang siswi yang bernama Nindi mengeluhkan kepada temannya bahwa pensil kesayangannya telah ada yang merusak. Dari situ Nindi dan Lia mulai menceritakan kepada teman-temannya di dalam kelas. Teman-teman di dalam kelasnya pun mulai merasa keheranan terhadap apa yang terjadi. Mereka satu persatu mulai memeriksa tasnya. Ternyata ada salah satu siswa yang berteriak bahwa dia kehilangan uang di dalam tasnya dan terdapat potongan pensil yang mirip dengan kepunyaan Nindi. Setelah itu siswa lain pun ikut memeriksa tas-tas mereka. Ternyata ada 4 siswa yang kehilangan uang di dalam tasnya. Hingga keributan di dalam kelas pun sudah mulai ramai. Tiba-tiba ada seorang KM yang bernama Anto mulai melerai keributan yang terjadi di dalam kelas. Anto memerintahkan untuk mengumpulkan semua potongan-potongan pensil itu untuk diperiksa dan diteliti oleh Anto, dan disitulah Anto mulai menjadi detektif cilik. Nah, Anto pun mulai curiga mengapa hanya ada beberapa potongan pensil dan ada dua potongan pensil yang hilang ternyata. Setelah itu ada siswa lain yang mencurigai siswi yang bernama Ati, karena Ati ini memang di dalam kelasnya selalu mengejek teman-temannya dengan kata-kata yang kurang enak untuk didengar. Tetapi Ati menolak untuk diperiksa tasnya. Setelah dipujuk oleh Anto, Ati pun mau untuk memeriksa tasnya. Ternyata di dalam tas Ati ada 2 potongan pensil yang hilang itu. Keributan pun mulai makin memanas dan mulai mengejek Ati. Tetapi KM pun mulai melerai keributan kembali. Sampai akhirnya ada seorang ibu guru datang ke dalam kelas untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Ibu guru pun menyuruh anak-anak untuk tidak langsung mencurigai Ati tanpa bukti yang pasti. Dari situ Ati pun mulai merasa lega karena ibu guru tidak memojokkan dirinya. Sampai istirahat kedua, ibu guru menugaskan untuk memeriksa kembali dan melihat teman-temannya apakah ada yang bersikap mencurigakan. Sampai akhirnya Anto pun mulai mengajak Nindi untuk berkeliling di sekitar lingkungan sekolah. Di sini Anto bertanya kepada Nindi, tetapi Nindi menjawabnya dengan tidak jelas dan seperti orang yang kebingungan. Anto mulai mencurigai dengan sikap Nindi. Tidak lama Nindi izin untuk pergi ke WC karena ada sesuatu yang ingin Nindi kerjakan. Anto makin mencurigai Nindi. Setelah itu Anto pun mulai berpura-pura kalau pencurinya sudah ditemukan atau sudah diketahui oleh Anto. Nindi mulai cemas dan bertanya siapa Anto pelakunya. Dan Anto pun tidak menyebutkan siapa pelakunya. Sampai akhirnya di sini Nindi mulai menceritakan dan mulai mengakui kalau dirinya lah yang telah melakukan semua perbuatan itu. Anto pun terlihat senang dan berkata bahwa
saya hanya menjebak kamu Nindi supaya kamu dapat bersikap jujur. Setelah itu Nindi pun menyesali perbuatannya dan mulai menceritakan kepada Anto bahwa sebetulnya Nindi sangat kesal terhadap Ati yang selalu mengejek dirinya sebagai anak cucu pejuang. Dan Nindi di sini kenapa mengambil uang teman-temannya, karena Nindi ingin membeli sebuah boneka yang sudah diincarnya selama ini, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan Nindi untuk membelinya, sampai akhirnya Nindi nekat untuk mengambil uang teman-temannya agar bisa membeli boneka itu. Dan akhirnya Nindi mengakui kesalahannya, bertemu dengan ibu guru, meminta maaf atas kejadian yang terjadi, dan Nindi pun menyesali atas perbuatannya. Ibu guru memaafkan kesalahan Nindi. Ibu guru pun mengingatkan Nindi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hikmah dari cerita ini bahwa kita tidak boleh memiliki hati yang dendam dan tidak boleh memfitnah orang tanpa bukti yang nyata, karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan sangat dibenci oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.